Salah satu kekuatan pariwisata Indonesia itu adalah berbicara tentang keaslian culture-nya, budayanya. Ya, budaya itu adalah atraksi yang yang bisa menarik wisatawan baik domestik ataupun mancanegara. Reok adalah merupakan salah satu kekayaan atraksi budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Ya. Ketika ini akan diklaim oleh Malaysia, ini menunjukkan pertama, ya, Nadiem Makarim sebagai menteri itu tidak peduli terkait hal-hal seperti ini. Dia tidak menempatkan hal-hal seperti ini menjadi prioritas daripada program-programnya. Padahal kita tahu bahwa bicara Indonesia bicara tentang jati diri budaya, dan di situ ada salah satunya ada Reok Ponorogo. Ini bukan bicara tentang sekedar klaim ya, tapi bicara tentang sejarah ya. Bicara tentang menurut saya the prideness of our nation. Ya, kebanggaan daripada bangsa. Kalau satu persatu kita ini tidak bisa mempertahankan budaya kita, lalu bagaimana kita ini gitu ya. Nah, oleh itulah kenapa saya berstatement keras gitu. Masalah daripada Reok Ponorogo ini sudah lama prosesnya. Kenapa ini tidak dikawal secara baik gitu? Ya, sehingga timbul hal seperti ini. Ya kan, saya berharap begitu agar Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini memperhatikan benar. Jangan main-main masalah budaya ini gitu, ya. Karena ini bisa merembet kepada hal-hal lain, ya. Itu satu. Yang kedua adalah tentunya dari hal ini kita sama-sama, ya, harus melakukan langkah-langkah strategis. Pemerintah saya harap untuk melakukan langkah-langkah strategis. Apa langkah-langkah strategis itu? Ayo kita kumpulkan kekuatan, kita kumpulkan bersatu campaign tentang budaya kita. Kita selamatkan Reok Ponorogo ini, ya. Menteri melakukan lobby ke UNESCO, mempresentasikan hal ini secara lebih serius lagi di UNESCO. Ya, sehingga apa? UNESCO yakin akan kita. Kumpulkan semua data-data terkait Reok Ponorogo. Kumpulkan semua saksi-saksi sejarah terkait Reok Ponorogo. Ya, kumpulkan testimoni dari tokoh-tokoh dari dunia internasional terkait histori Reok Ponorogo. Ya, tidak hanya dari Indonesia, ada testimoni dari ahli-ahli sejarah, ahli-ahli budaya dari luar negeri. Jadi apa? Kita benar-benar berjuang gitu. Kita benar-benar berjuang mempertahankan Reok Ponorogo ini. Jangan dianggap sepele. Nanti kalau sampai diklaim oleh Malaysia, bagaimana pertanggungjawaban kita kepada anak cucu kita? Bagaimana wajah daripada ribuan seniman Reok Ponorogo yang saat ini lagi pas kecewa sekali dengan kondisi seperti saat ini, ya? Nah, ini menurut saya hal-hal yang penting dilakukan. Satu, kita berharap Nadiem Makarim menjadikan hal ini menjadi atensi kuat, ya, untuk jabatan dia sebagai menteri. Kalau dia tidak bisa mempertahankan ini Reok ini sebagai kita kalah dengan Malaysia di UNESCO, ya sudah, lebih baik mundurkan diri aja dari menteri. Ya. Nah, terus yang kedua adalah apa langkah-langkah strategisnya? Lakukan lobby, ya, lakukan campaign, ya, undang ahli-ahli sejarah dunia untuk menegaskan bahwa Reok Ponorogo memang asli budaya daripada Ponorogo, asli budaya Indonesia. Ya, jangan sampai harga diri bangsa, kebanggaan bangsa ini hilang, diambil oleh bangsa lain. Kira-kira gitu, Mas. Oke, siap. Mas, tadi sempat saya garis bawahi bahwa ini bicara soal budaya yang itu juga akan berpengaruh pada hal-hal lain. Apa itu? Mungkin keamanan negara kah atau apa? Nah, saya melihatnya begini. Saya melihatnya tentunya kalau dari perspektif keamanan negara pasti pakar keamanan negara yang bicara, ya. Karena saya ini concernnya di pariwisata, saya ingin menegaskan bahwa ketika kita kehilangan Ponorogo ini diklaim oleh Malaysia, ini berarti sudah kehilangan satu aset budaya bangsa yang menjadi daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan dunia. Itu yang paling penting menurut saya. Nah, ketika itu sudah terjadi, bisa bayangkan betapa Ponorogo yang memiliki kekuatan budaya itu diklaim sebagai Malaysia. Orang tidak lagi berbicara tentang Reok Ponorogo. Orang tidak lagi berbicara datang ke Ponorogo, tapi datangnya ke Malaysia. Bayangkan. Ngerti maksud saya, Mas, ya? Ngerti maksud saya, ya? Okay, Ya. betul. Ya. Jadi artinya ketika ikon Reok itu diambil oleh Malaysia, berarti kan wisatawan akan melihat, oh ternyata Reok itu bukan milik Indonesia, tapi milik Malaysia. Kan begitu. Artinya berarti yang di Indonesia palsu begitu ya? Iya, kan gitu bicaranya. Ya kan ini kita bicara tentang perjuangan di UNESCO begitu. Nah, tega kita membiarkan wajah-wajah daripada para seniman. Tega kita membiarkan anak cucu kita generasi kita ke depan itu melihat bahwa melihat bahwa kita ini budaya kita diambil oleh bangsa lain.
Itu harusnya ada di benaknya si Nadiem Makarim gitu. Sehingga dia sebagai menteri itu tidak harusnya menempatkan hal seperti ini sebagai prioritas dalam program-program kerjanya dia begitu. Iya, jangan sampai seperti ini. Kalau saya seperti ini kan artinya ada kemungkinan diklaim. Ya, tapi kalau dari awal dikawal dia melakukan inventarisasi aset-aset budaya bangsa, mana yang berpotensi untuk diklaim sama bangsa lain, dia benar-benar perjuangkan itu, kan lain ceritanya. Ya kan? Dari kondisi seperti ini menunjukkan mungkin saja mereka artinya ada lambatnya proses bekerjanya, kan gitu kira-kira. Ya. Nah ini kan kalau dari informasi yang kita terima bahwa justru Mas Menteri ini milih jamu di dominasi tunggal, ini kalau dari kacamata jenengan seperti apa? Ya, saya begini aja lah ya berpikirnya. Dia mau pilih jamu, dia mau pilih reok. Faktanya adalah reok ini sudah mau diklaim sama Malaysia. Ya, jamu memang juga menjadi bagian daripada khas daripada Indonesia, ya kan? Bagian daripada yang bisa juga menjadi milik daripada bangsa. Tidak apa-apa, lakukan aja begitu. Tapi yang paling penting adalah sekarang ini kita fokus sekarang ini kepada hal yang mau diambil, yaitu namanya reok Ponorogo ini. Kira-kira gitu, Mas.